Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswiku kelas 10 akuntansi. Jumpa lagi kita dalam pelajaran IPA untuk kompetensi keahlian AKL. Semoga untuk pembelajaran daring kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Materi kita hari ini adalah energi dalam ekosistem. Nantinya ada 4 subbab dari energi dalam ekosistem, meliputi aliran energi, yang kedua piramida ekologi, yang ketiga produktivitas ekosistem, dan yang keempat daur biogeokimia. Pada materi pertama tentang aliran energi, ini kita harus paham tentang taraf tropik, di mana taraf tropik adalah tingkatan-tingkatan organisme dalam suatu ekosistem, mulai dari produsen atau organisme autotrof. Auto itu berarti sendiri ya, jadi autotrof adalah organisme yang mampu memproduksi makanan sendiri. Siapa mereka? Adalah golongan tanaman atau organisme yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Lalu taraf tropik berikutnya adalah konsumen. Ini adalah organisme heterotrof yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi ini mulai dari konsumen tingkat 1, golongan herbivora, lalu konsumen tingkat 2 adalah pemangsa konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 3, pemangsa konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Jadi untuk konsumen ini adalah golongan heterotrof. Sedangkan taraf tropik berikutnya adalah golongan detritivor dan dekomposer. Detritivor dan dekomposer ini merupakan organisme maupun mikroorganisme, di mana mereka bertindak sebagai pengurai dari material-material sisa organik maupun dari organisme-organisme yang mati. Dalam aliran energi kita kenal yang dinamakan dengan rantai makanan atau peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Ini contohnya rantai makanan dari produsen. Ini contohnya rumput ya, lalu dimakan oleh belalang dimakan burung. Berarti di sini produsen sebagai rumputnya sebagai produsen atau autotrof. Konsumen tingkat 1-nya belalang, tingkat 2-nya burung, tingkat 3-nya ular, tingkat 4-nya burung hantu atau predator dari ular. Serta di sini ada dekomposer yang tugasnya adalah menguraikan sisa-sisa organik. Lalu selain rantai makanan ada yang namanya jaring-jaring makanan. Ini merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan, jadi lebih kompleks ya. Jadi dalam suatu ekosistem itu satu jenis produsen dimakan oleh beberapa konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini bisa dimakan oleh beberapa konsumen tingkat 2. Nah, percabangan-percabangan ini yang nantinya membentuk jaring-jaring makanan. Lanjut, dalam satu ekosistem itu bisa digambarkan bagaimana keadaan taraf tropik dari ekosistem tersebut atau dikenal sebagai piramida ekologi. Di bentuk piramida yang menggambarkan keadaan dari tiap tingkat tropik masing-masing tingkatan dari produsen sampai dengan dekomposer maupun sampai dengan konsumen tingkat akhir yang digambarkan dalam bentuk piramida. Ada 3 jenis piramida ekologi. Yang pertama adalah piramida jumlah. Di sini piramida jumlah menggambarkan jumlah organisme yang terdapat di dalam satu tingkat tropik. Awali dari yang paling dasar adalah produsen, di mana jumlahnya itu paling banyak. Di atasnya ada herbivora atau konsumen tingkat 1, karnivora kecil berarti konsumen tingkat 2, dan karnivora besar adalah konsumen tingkat 3.
Jenis piramida ekologi yang kedua adalah piramida biomasa, menggambarkan total biomasa yang terdapat pada tiap tingkat tropik di suatu ekosistem. Sama ini ya, ini massa berarti dalam satuan massa, bisa kilogram, bisa gram, tapi yang umum ya satuan gram. Ini dicontohkan suatu ekosistem, jumlah produsennya itu, jumlah masanya adalah 1000 kg, konsumen tingkat satunya itu 100 kg, konsumen tingkat 2-nya 10 kg, dan konsumen tingkat 3-nya 1 kg. Ini berat keringnya. Ya, jadi produsen itu melimpah dibandingkan konsumennya. Piramida ekologi yang ketiga adalah piramida energi. Ini menggambarkan produktivitas energi suatu tingkat tropik dalam ekosistem selama periode tertentu. Ini lebih spesifik lagi ya. Sudah menggambarkan bagaimana produktivitas energinya. Terhitung atau hitungannya itu dalam unit energi. Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Kita ingat produktivitas energi itu ada dua ya, produktivitas primer dan sekunder. Primer berarti yang dihasilkan oleh produsen, dan sekunder adalah yang diubah oleh konsumen. Jadi sumbernya adalah dari produsen. Piramida ekologi ada 3 jenis: piramida jumlah, biomasa, piramida energi. Ini produktivitas ekosistem seperti yang tadi digambarkan dalam piramida energi. Ini ada 2 jenis, produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Primer berarti yang pertama, yang utama ya. Ini merupakan kecepatan organisme autotrof menyimpan dan mengubah energi cahaya matahari menjadi molekul organik. Jadi ini adalah kemampuan dari si produsennya atau autotrofnya. Sedangkan produktivitas sekunder merupakan kecepatan organisme heterotrof atau konsumen mengubah dan menyimpan energi yang didapatkan dari makanannya. Makanannya ini ya tentu dari organisme autotrof. Produktivitas ekosistem ada 2 jenis, primer dan sekunder. Kita lanjut materi yang terakhir dalam subbab energi dalam ekosistem, yaitu daur biogeokimia. Kita tahu bahwasanya baik energi maupun materi di jagat raya ini secara umum tidak bisa diciptakan maupun tidak bisa diciptakan. Yang terjadi adalah perubahan untuk energinya. Begitu juga dengan unsur maupun senyawa kimia, material kimia. Itu juga mengalami yang namanya siklus atau daur. Dan apabila daur itu berlangsung di dalam material atau di dalam makhluk hidup dan juga melibatkan lingkungan, maka disebut sebagai daur biogeokimia, yaitu perpindahan materi kimia dari lingkungan ke dalam tubuh organisme dan dikembalikan lagi ke alam atau ke lingkungan yang dalam prosesnya melibatkan komponen dalam ekosistem. Jadi kita ingat lagi ya, komponen dalam ekosistem kan ada 2. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, namanya daur ya. Kalau tadinya dari makhluk hidup ya ke lingkungan, kembali lagi ke makhluk hidup. Kalau dari lingkungan, berarti dari geonya ini, berarti kalau kita menyebutkan daurnya harus menjelaskan bagaimana si material kimia ini berada di lingkungan, pindah ke makhluk hidup, lalu kembali lagi ke lingkungan. Daur biogeokimia ini ada banyak ya, tergantung dari unsur maupun senyawa yang dijelaskan. Mulai dari daur air, daur karbon, daur oksigen, daur nitrogen, daur sulfur, dan juga ada daur fosfor. Oke, kita coba lihat satu persatu dari beberapa jenis daur biogeokimia tersebut. Yang pertama daur air. Namanya daur air berarti bagaimana perpindahan si air itu
Dari lingkungan ke makhluk hidup, kembali lagi ke lingkungan. Oke, sedikit kita jelaskan. Kalau dari kalian di SD maupun di SMP menyebutkan daur air itu hanya perpindahan air dari permukaan bumi, baik itu di danau, di sungai maupun di laut maupun di rumah-rumah, mengalami pemanasan oleh sinar matahari, panas matahari, terjadilah evaporasi atau penguapan. Naiklah si air tersebut karena dia sudah berubah menjadi uap air. Lalu karena perbedaan tekanan udara, maka berkumpullah itu si uap air di suatu wilayah atmosfer. Lalu akibat udara dingin di atmosfer, terjadilah proses kondensasi, perubahan dari uap air menjadi titik-titik air. Titik-titik air itu memiliki massa jenis yang besar dibandingkan uap air, maka dia akan turun sebagai air hujan. Menjadi proses infiltrasi atau penyerapan air sampai ke air permukaan, air tanah dalam maksudnya. Ini ataupun bisa jadi hujannya masuk ke area perairan lagi. Tapi untuk siklus yang tadi saya sebutkan, ini baru menjelaskan bagaimana si air itu berada di lingkungan. Belum menjelaskan bagaimana si air itu masuk ke tanaman, masuk ke makhluk hidup, dan keluar lagi ke lingkungan. Ini dicontohkan pada organisme tanaman. Jadi air diserap oleh tanaman melalui akarnya, lalu digunakan oleh air untuk proses fotosintesis. Lalu tanaman itu juga mengalami yang namanya transpirasi dan menghasilkan uap air. Uap air itu keluar ke lingkungan. Jadi air dari dalam tanah, dari lingkungan tanah diserap tanaman, lalu melalui proses transpirasi dia keluar dari tanaman ke lingkungan. Nah, ini contoh yang namanya daur biogeokimia. Oke, ini siklus air. Lanjut ke siklus yang kedua, yaitu daur karbon. Karbon ini berarti kita menjelaskan bagaimana si unsur karbon tersebut berasal dari lingkungan, lalu ke makhluk hidup dan kembali ke lingkungan. Oke, sumber dari CO2 yang ada di lingkungan itu bermacam-macam ya, mulai dari proses pernafasan ya, dari manusia maupun hewan. Saat mereka bernafas, transpirasi, mereka melepaskan karbon dioksida ke udara. Begitu juga proses pembakaran bahan bakar. Semua reaksi pembakaran bahan bakar itu menghasilkan CO2 dan juga H2O, gas H2O. CO2 dari proses pembakaran naik ke atmosfer, ke udara. Sumber CO2 yang lain contohnya adalah aktivitas dari gunung berapi. Ini juga menghasilkan CO2 ke udara. CO2 yang sudah ada di udara ini nantinya diserap oleh tanaman, digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ini memerlukan CO2. Tidak hanya tanaman yang ada di darat saja, tapi juga organisme fitoplankton yang ada di air, di perairan, di laut, itu mereka juga membutuhkan CO2 karena mereka juga melakukan proses fotosintesis. Ya, dari proses fotosintesis ini nantinya dihasilkan gas oksigen ya. Tapi kita sementara cerita untuk karbonnya dulu. Setelah proses fotosintesis diperolehlah karbon diperoleh glukosa yang nantinya akan membentuk tanaman tersebut. Sehingga saat si manusia maupun hewan memakan tanaman, pindahlah itu si karbon ke hewan maupun tanaman. Lalu tanaman, hewan ini nantinya mati, dia akan mengalami proses pembusukan atau terdeposisi menjadi humus. Lalu terjadilah pengendapan pada lingkungan berair membentuk lahan gambut.
Ini kalau karbon dari tanaman, dari batang tanaman yang kayu-kayu besar, dia mengalami namanya periode geologis. Lewati periode waktu geologis, dia akan membentuk yang namanya batu bara. Sedangkan karbon pada makhluk hidup yang lain seperti gajah, ada paus zaman dulu kala ya, yang mereka mati setelah berjuta-juta tahun, mereka membentuk yang namanya bahan bakar fosil minyak bumi. Jadi batu bara minyak bumi digunakan untuk aktivitas industri dan aktivitas manusia yang lain. Nantinya menghasilkan CO2 lagi ke udara. Begitu seterusnya, itulah yang dimaksud dengan siklus. Jadi kalau tadi CO2 di udara masuk ke tanaman, lalu tanamannya dimakan oleh manusia mengalami pernapasan, dia juga menghasilkan CO2. Atau dari tanaman maupun hewan yang mati setelah mengalami periode waktu tertentu menghasilkan batu bara maupun minyak bumi, digunakan untuk aktivitas industri menghasilkan CO2 lagi. Begitu seterusnya. Ini yang disebut sebagai daur karbon. Daur berikutnya ini lebih kompleks, yaitu tentang daur nitrogen. Kita tahu nitrogennya nantinya ada di hewan maupun tumbuhan itu sumbernya dari nitrogen di udara. Nitrogen di udara ini ditangkap oleh bakteri fiksasi nitrogen. Mereka menangkap nitrogen di udara. Bakteri ini biasanya tuh ada di tanah maupun di bintil-bintil akar. Setelah N2 ditangkap oleh bakteri fiksasi nitrogen, lalu mengalami yang namanya proses amonifikasi, membentukkan amonium atau ion NH4+. Amonium ini cenderung kurang reaktif ya, jadi nantinya akan dinitrifikasi oleh bakteri nitrifikasi menghasilkan nitrit. Setelah menghasilkan nitrit, ini juga bisa mengalami oksidasi lagi, menghasilkan nitrat. Nah, nitrat ini nanti bisa diasimilasi atau diserap oleh tumbuhan maupun nantinya denitrifikasi oleh bakteri, masih di tanah ya, nantinya menghasilkan N2 dan dilepaskan ke udara. Ini daur nitrogen. Selanjutnya daur oksigen, ini hampir bersinggungan ya dengan daur karbon. Oksigen yang dihasilkan oleh proses fotosintesis di tanaman, nantinya oksigennya akan diserap oleh hewan maupun manusia. Lalu yang diserap oleh manusia nanti oksigennya kan digunakan untuk proses metabolisme maupun pernapasan ya. Pernapasan respirasi pada hewan maupun manusia nantinya menghasilkan CO2. Oksigen pun masuk di dalam senyawa CO2 itu tadi. Respirasi tumbuhan juga menghasilkan CO2, pembakaran juga menghasilkan CO2. Nah, dari CO2 ini digunakan untuk fotosintesis nantinya menghasilkan oksigen yang digunakan oleh hewan. Itu daur oksigen. Berikutnya adalah daur fosfor. Ini adalah daur yang cukup spesifik ya, di mana daur fosfor itu tidak mengalami proses di atmosfer, tapi yang terjadi fosfor itu hanya berpindah dari daerah tanah perairan lalu ke makhluk hidup. Daur biogeokimia ya, tentu akan melibatkan makhluk hidup dan lingkungan sebagai media atau tempat perpindahan dari si fosfor tersebut. Di sini contohnya fosfor yang ada pada batuan itu mengalami pelapukan fosfatnya sehingga fosfatnya akan running flow atau terlarut dan mengalami aliran permukaan bersama sungai. Atau nantinya fosfat di aliran sungai ini bisa juga masuk ke dalam tanah
Setelah masuk ke dalam tanah, diserap oleh tumbuhan, digunakan untuk proses metabolisme dalam tumbuhan. Tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan, maka fosfatnya pun akan berpindah ke hewan. Saat hewan dan tumbuhan mati, maka senyawa fosfatnya pun akan ikut serta di dalam sisa material organik hewan maupun tumbuhan ini, jadi ke tanah lagi. Diuraikanlah oleh si dekomposer D4, lalu fosfatnya tersebar lagi di dalam tanah. Saat terjadi proses hujan, maka fosfat pun bisa mengalami pencucian. Jadi terlepas dari tanahnya dan masuk ke dalam perairan. Masuk ke dalam perairan, mengalami presipitasi atau pengendapan, bisa tersedimentasi di batuan maupun tanah menjadi batuan yang baru. Begitu seterusnya, nanti mengalami pengangkatan geologis lagi, artinya terlepas dari bebatuan itu masuk ke aliran air dan seterusnya. Itulah fosfat dari tanah, dari air, dari tanah masuk ke tumbuhan, ke hewan, ke tanah lagi, dan seterusnya. Ini daur fosfor. Terakhir daur sulfur atau belerang ya. Ini seperti daur yang lain, dia mengalami perpindahan baik dari lingkungan air, tanah, udara maupun ke makhluk hidup. Sumber dari sulfur ini bisa berubah dari erupsi, ini secara alami ya, erupsi dari gunung berapi, lalu bisa dari proses industri menghasilkan beberapa gas sulfur yang terlepaskan ke udara, mulai dari SO4, SO2, H2S, CH3, SCH3. Ini beberapa jenis senyawa yang mengandung sulfur yang terakumulasi di udara. Lalu di awan, di atmosfer itu dia terlarut dalam air, maka dia akan turun sebagai hujan asam. Ya, entah itu kadar asamnya kecil ataupun besar, sulfur itu nantinya akan terlarut dalam air hujan. Lalu masuk ke tanah, diserap oleh tanaman, tanamannya dimakan oleh konsumen, maka sulfur pun berpindah dari tanaman, dari lingkungan ke tanaman konsumen. Sama seperti siklus yang lain ya, saat si produsen maupun konsumen ini mati, maka dia terdekomposisi oleh bakteri, dihasilkan juga, diuraikan juga menjadi beberapa senyawa yang mengandung sulfur. Ini daur sulfur. Oke, itu tadi penjelasan tentang daur biogeokimia, mulai dari aliran energi sampai dengan daur biogeokimia. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sebagai kewajiban kita untuk mempelajari lingkungan juga. Demikian pertemuan IPA kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.